Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini, kita akan melanjutkan materi tentang gerak harmonis sederhana, bagian persamaan getaran harmonik bersama saya, Bu Zahrotun Nafisah. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, perhatikan kata bijak berikut ini. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Kata bijak yang kedua, jangan menyerah, menderitalah sekarang dan hiduplah sebagai juara nantinya, oleh Muhammad Ali. Anak-anak, agar kita bisa memahami lebih jelas tentang gerak harmonis sederhana, perhatikan animasi berikut ini. Pada gambar sebelah kiri, merupakan gerakan pegas yang bergerak secara harmonis sederhana, kemudian gambar tengah, benda yang bergerak melingkar, gambar kanan, fungsi atau grafik sinusoidal pada hubungan simpangan terhadap waktu yang diperoleh dari proyeksi gerak melingkar. Pada benda yang bergerak melingkar, benda akan mencapai perpindahan sudut atau posisi sudut theta sejauh beberapa derajat. Nanti yang menjadi fokus kita adalah animasi yang tengah dan grafik yang sebelah kanan ya. Perhatikan animasi berikut ini. Pada mulanya atau saat T sama dengan 0, benda berada pada titik seimbang. Artinya, theta sebesar 0 derajat. Theta sebesar 0 derajat ini, posisinya di sebelah sini, kita proyeksikan pada grafik ya, di sebelah kanan. Tanda silang ini adalah hasil dari proyeksi gerak melingkar. Pada theta sama dengan 0, diperoleh Y sama dengan 0 ya. Ini artinya proyeksi ya. Kita tarik garis lurus ke sebelah kanan. Kemudian saat theta sebesar 90 derajat, kita tarik garis ke kanan, maka grafiknya sudah mencapai puncak dari bukit ya. Artinya benda telah menempuh jarak terjauh atau simpangan maksimum yang kita kenal dengan amplitudo. Amplitudo menurut gambar sebesar 1 ya. Nanti satuannya menyesuaikan. Kemudian dilanjutkan. Saat tetanya sebesar 180 derajat, berarti grafiknya yang sudah terbentuk adalah satu bukit lengkap ya. Nih. Kemudian saat theta 270 derajat, grafiknya terbentuk sampai sini ya, sampai dasar dari lembah. Kemudian jika benda telah menempuh satu putaran lengkap, yaitu sebesar theta 360 derajat, maka getaran yang terjadi yaitu satu getaran lengkap ya, yang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Persamaan gerak harmonis sederhana yang pertama yaitu persamaan simpangan yang kita kenal dengan simbol Y. Simpangan adalah jarak sebuah titik dari posisi setimbang. Kalian perhatikan titik Q ya. Jadi posisi benda sudah mencapai titik Q. Jika titik Q diproyeksikan terhadap sumbu Y seperti pada gambar, maka simpangan getaran harmonik nih, jadi ini diproyeksikan dapat dinyatakan dengan Y sama dengan A sin ta. Ya. Keterangannya Y adalah simpangan dalam satuan meter, A adalah amplitudo dengan satuan meter, amplitudo merupakan simpangan terjauh. Sedangkan theta adalah sudut yang ditempuh. Gerak harmonis sederhana memiliki hubungan dengan gerak melingkar. Kita tahu bahwa theta bisa kita cari dengan menggunakan rumus omega kali T, maka dari Y sama dengan A sin theta, kita bisa mendapatkan persamaan Y sama dengan A kali sin omega T.
Jika keadaan awal sudut yang ditempuh mencapai θ sama dengan θ 0, setelah T sekon, simpangan menjadi Y sama dengan A sin omega T tambah θ 0. Dengan omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Untuk omega di sini bisa kita peroleh dengan menggunakan rumus 2pi per T atau omega sama dengan 2pi F. Ini adalah rumus pada gerak melingkar. θ 0 adalah posisi sudut awal dengan satuan radian, boleh juga derajat. Kemudian kita tahu untuk trigonometri, kita kenal ada sin pi. Pi di sini adalah sebesar 180 derajat. Kita tahu bahwa sin 180 derajat itu sebesar 0. Ini contoh ya untuk nilai sin. Jika sinnya adalah pi, maka pi harus diganti dengan 180 derajat. Jika setengah pi, maka setengah pi diganti menjadi setengah kali 180 derajat atau 90 derajat. Bagaimana jika sudutnya adalah sebesar seperempat pi? Maka seperempat pi diganti menjadi seperempat kali 180 derajat. Sehingga untuk cos seperempat pi menjadi cos 45 derajat atau sama dengan setengah akar 2. Grafik simpangan Y terhadap fungsi waktu T dapat dianalisis sebagai berikut. Jika saat T sama dengan 0 atau mula-mula, benda berada pada titik seimbang atau Y sama dengan 0, maka posisi sudut awal yaitu θ 0 sebesar 0. Sehingga persamaan simpangannya menjadi Y dalam T sama dengan A kali sin omega T. Bentuk grafiknya adalah seperti ini. Grafik hubungan simpangan atau Y terhadap waktu atau T. Kalian perhatikan untuk satu getaran lengkap, berarti bentuk grafiknya sampai sini ya. Ini namanya satu getaran lengkap. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran lengkap namanya periode, sedangkan separohnya yaitu ini. Waktu yang diperlukan untuk menempuh separohnya berarti setengah kali periode atau setengah T. Sedangkan pada puncak getaran ini, benda telah menempuh jarak terjauh ya, atau simpangan maksimum yang kita kenal dengan amplitudo. Amplitudonya berarti sebesar A ini ya. Di bagian dasar ini juga ada simpangan maksimum. Walaupun di sini tertulisnya sebesar min A, tapi besarnya amplitudo tetap bernilai positif. Bagaimana jika saat T sama dengan 0 benda berada di atas titik setimbang atau simpangan maksimum? Maka yang terjadi persamaannya, simpangannya yaitu Y sama dengan amplitudo. Sudut awalnya adalah sebesar pi per 2. Sehingga persamaan simpangannya dalam T adalah Y dalam T sama dengan A sin omega T plus pi per 2. Grafik yang terbentuk seperti ini ya, karena posisi awalnya berada di simpangan maksimum. Jadi dimulai dari A ya, grafiknya dimulai dari A atau amplitudonya. Jika saat T sama dengan 0 atau mula-mula, benda berada di bawah titik setimbang, lebih tepatnya berada di simpangan maksimum, maka Y adalah sebesar amplitudonya, sedangkan posisi sudut awalnya atau θ 0 sebesar min pi per 2. Dengan demikian, persamaan simpangannya menjadi Y dalam T sama dengan A sin omega T dikurangi pi per 2. Bentuk grafiknya adalah seperti ini. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah kecepatan GHS, kita kenal dengan simbol V. Kecepatan pada getaran harmonik merupakan turunan pertama dari simpangannya terhadap waktu. Ini ada istilah baru yaitu turunan. Ini belum kalian pelajari ya di kelas 10. Turunan ini akan kalian pelajari di pelajaran matematika. Turunan ditulis dengan simbol D. Jadi kecepatan V sama dengan dy dt.
dy turunan pertama dari simpangannya terhadap waktu. Kita tahu bahwa Y itu adalah A sin omega T yang tadi kita pelajari ya. Y sama dengan A sin omega T. Berarti A sin omega T ini yang akan kita cari turunannya. Kita bahas sedikit tentang turunan ya. Di pelajaran matematika kita kenal adanya turunan trigonometri. Fx sama dengan sin X. Berarti turunannya menjadi cos X. Jadi turunan dari sin X adalah cos X. Turunan biasanya kita tulis dengan simbol aksen ya. Kalau turunan pertama aksennya 1, turunan kedua aksennya 2. Untuk turunan dari Y sama dengan sin AX, ini beda ya. Kalau di sini ada A-nya, tadi tidak ada A ya. Jika di sini di depan X ini ada A ya, maka pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkannya dengan U. AX-nya ini kita misalkan sebagai U. Untuk mengerjakannya kita menggunakan aturan rantai. Jadi untuk mengerjakan turunan pertamanya kita menggunakan aturan rantai yaitu dy du kali du dx. Untuk Y sama dengan A sin omega T yang akan kita turunkan di sini ya. Kita misalkan terlebih dahulu omega T-nya ini. Kita misalkan sebagai U. Maka Y-nya itu menjadi A sin U. Dari aturan rantai ini, dy dt sama dengan dy du kali du dt. Kita peroleh dy dt sama dengan A cos U. A cos U ini diperoleh dari turunannya dy terhadap U. Jadi A sin U ini diturunkan. Sin kan diturunkan jadi cos ya. Jadi A sin U diturunkan menjadi A cos U. Kemudian du dt. U-nya yang mana? Omega T. Kita turunkan terhadap T. Omega T diturunkan, maka menjadi omega. Ya, omega T diturunkan menjadi omega. Jadi T-nya sudah tidak ada lagi ya. Kemudian kita kali A cos U dengan omega, hasilnya A kali omega cos U, atau kita balik juga boleh, omega A kali cos omega T. Kembali ke V ya, sehingga kita peroleh persamaan dari kecepatan adalah omega kali A kali cos omega T. Untuk posisi awal theta sama dengan T0, maka persamaan kecepatannya menjadi omega A kali cos omega T tambah theta 0. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah kecepatan maksimum, Vmax? Tentu saja, Vmax itu terjadi jika nilai cos-nya itu adalah sebesar 1. Jadi cos omega T-nya ini diganti angka 1. Atau cos omega T tambah theta 0 ini diganti angka 1. Sehingga menjadi omega A kali 1 ya. Diperoleh rumus Vmax sama dengan omega kali A. Kecepatan linear benda saat menyimpang sejauh Y dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus V sama dengan omega kali akar A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Satuan dari kecepatan GAS seperti biasa sama seperti satuan yang kalian kenal di kecepatan gerak lurus yaitu meter per sekon. Kemudian yang ketiga tentang percepatan GAS yang kita kenal dengan simbol A. Percepatan pada GHS merupakan turunan pertama dari kecepatannya dan turunan kedua dari simpangannya. Bisa kita tulis A sama dengan dv dt. Kita tahu tadi bahwa V itu sebesar omega A kali cos omega T ya. Berarti yang akan kita turunkan adalah omega A kali cos omega T. Kita bahas sedikit tentang turunan trigonometri. Turunan dari cos adalah min sin X. Berarti persamaan dari percepatan GHS menjadi min omega kuadrat A kali sin omega T. Untuk posisi awal theta sebesar theta 0, maka A menjadi min omega kuadrat A kali sin omega T tambah theta 0. Bagaimana cara untuk menentukan percepatan maksimum? Percepatan maksimum terjadi jika sin theta sama dengan 1.
Sehingga min omega kuadrat A kali 1 itu menghasilkan A sama dengan min omega kuadrat kali A. Jadi percepatan maksimum dapat kita cari dengan menggunakan rumus min omega kuadrat kali A. Tanda negatif di sini menunjukkan arah percepatan berlawanan dengan arah gerak. Nilai percepatan sebanding dengan besar simpangan gerak harmonik. Satuan dari percepatan GHS kita tahu sama seperti percepatan pada gerak lurus ya, yaitu meter per sekon kuadrat. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang persamaan simpangan, kecepatan, dan percepatan GHS. Pada persamaan tersebut muncul trigonometri yaitu sin dan cos. Ada baiknya kita mengulang kembali tentang nilai trigonometri untuk sudut-sudut tertentu. Tentunya kalian masih ingat tabel ini ya, nilai trigonometri untuk sudut istimewa. Kita langsung saja ke contoh untuk sin 5/4 pi. Pi yang berada di belakang trigonometri, contoh dalam hal ini di belakang sin, bukan bernilai 3,14 atau 22/7, tetapi bernilai 180 derajat. Sehingga sin 5/4 pi diganti menjadi sin 5/4 kali 180 derajat, atau sama dengan sin 225 derajat. Kalian lihat di tabel tidak ada nilai untuk sin 225 derajat ya, berarti 225 derajat ini kita ubah menjadi sudut istimewa. Apakah nanti sin 225 derajat sama dengan sin 0 derajat, ataukah 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, atau 90 derajat? Kita lihat nanti. Sin 225 derajat ini berada di kuadran 3 ya. Bagaimana pembagian kuadran? Kita ulang kembali seperti ini ya. 225 derajat itu berada di antara 180 derajat dengan 270 derajat. Sehingga sudut 225 derajat terletak di kuadran 3. 225 derajat ini sama dengan sudut istimewa yang mana? Sebagai acuan adalah 180 derajat. 180 derajat ini menuju ke 225 derajat harus ditambahkan 45 derajat ya, perhatikan sorot merah. Maka sin 225 derajat sama dengan sin 45 derajat. Kemudian karena 225 derajat terletak di kuadran 3 dan di kuadran 3 yang bernilai positif hanya nilai dari tangan, maka untuk sin 225 derajat akan bertanda negatif. Sehingga sin 225 derajat sama dengan min sin 45 derajat. Kita lihat di tabel, sin 45 derajat ini sebesar setengah akar 2, sehingga sin 225 derajat sama dengan min setengah akar 2. Bagaimana jika sudutnya lebih dari 360 derajat, contoh 720 derajat. 720 derajat ini sama saja 2 putaran ya. Satu putaran lengkap itu sebesar 360 derajat, sehingga sin 720 derajat sama dengan sin 2 kali 360 derajat. Berarti sama saja kembali ke posisi semula yaitu sin 0 derajat ya. Berarti sin 720 derajat sama dengan sin 0 derajat. Kita lihat di tabel, sin 0 derajat adalah 0. Sehingga sin 720 derajat sama dengan 0. Contoh yang lain untuk cos 100 pi. 100 pi ini sama saja 50 kali 2 pi ya. Satu putaran itu 2 pi. Sehingga cos 100 pi itu sama saja cos untuk 50 putaran ya. Lah 50 putaran ini sama saja kembali ke 0 derajat ya. Sehingga cos 100 pi itu sama saja cos 0 derajat. Dilihat dari tabel bernilai 1. Kita lanjutkan tentang sudut fase, fase, dan beda getaran. Sudut fase kita kenal dengan simbol theta, merupakan besar sudut dalam fungsi sinus. Kita tadi sudah mengenal ya bahwa rumus theta itu adalah omega kali T. Jika diketahui posisi atau sudut fase awal, maka rumus theta menjadi omega T tambah theta 0. Kita tahu bahwa di gerak melingkar
terdapat rumus omega sama dengan 2pi per T. Karena per T itu sama dengan F, maka omega yang sama dengan 2pi per T sama saja omega sama dengan 2pi kali F. Dengan demikian, theta menjadi 2pi per T kali T tambah theta 0. Jika theta 0 sama dengan 0, maka rumus theta itu menjadi 2pi per T kali T. Kemudian fase atau ditulis dengan simbol pi, ada 2 pi ya dalam alfabet Yunani. Untuk fase kita tulis dengan simbol pi yang seperti ini. Fase adalah keadaan suatu benda yang berkaitan dengan simpangan dan arah getarnya. Rumus untuk menentukan fase adalah theta per 2pi. Rumus ini bisa kita jabarkan menjadi T per T, T kecil per T besar ya, T besar di sini periode, plus theta 0 per 2pi. Jika theta 0-nya adalah sebesar 0, maka rumus fasenya menjadi T per T besar. Lalu beda fase atau yang kita tulis dengan simbol delta pi. Beda fase adalah selisih antara dua titik yang melakukan getaran harmonik sederhana. Delta pi dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus pi1 dikurangi pi2. Contoh soal dan pembahasan ada di video berikutnya ya anak-anak. Anak-anak, demikian pertemuan pada hari ini. Bu Yaro selalu mengingatkan pada kalian untuk tetap semangat ya, walaupun kalian belajar mandiri di rumah. Jangan lupa untuk menyelesaikan semua tugas, karena kita sudah mendekati akhir semester 2. Selalu terapkan 3M saat keluar rumah. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.